Jangan pernah katakan tidak mungkin jika kamu belum mencoba. Dan jangan biarkan yang lainnya mengatakan tidak bisa jika kamu belum berusaha dengan maksimal. Dapur Adley adalah salah satu UMKM yang bergerak di bidang kuliner yang memanfaatkan hasil pengolahan ikan. Uniknya, usaha ini bermula dari ketidaksukaan Adley yang adalah anak pemilik usaha dalam mengonsumsi ikan. Namun, demi tumbuh kembangnya seorang anak, serta didukung dengan pengolahan hasil sumber daya ikan yang banyak di Kota Bitung ini, Ibu Adley terus-menerus mencoba berbagai cara sehingga dapat menjadikan usaha ini berhasil. Nah, bagaimana cerita dalam merintis usaha Dapur Adley ini? Mari bersama kita bahas dalam acara Kamu Kiat Ampuh Merintis Usaha. Permisi. Halo Kak. Halo Kak. Kak, boleh nih tanya-tanya ada produk-produk apa yang ada di sini? Oh, di sini selain amplang, di sini juga ada produk samosa, nugget ikan tuna, bakso ikan tuna. Ini tester. Ini yang samosanya, Kak? Iya. Oh, boleh nih cobain? Oh, boleh, silakan. Oke. Permisi. Isinya ada apa aja nih, Kak? Itu isinya ada wortel, kentang, dan rempah-rempah. Ikan tuna juga. Boleh coba yang lain? Oh iya, silakan. Ini apa tadi, Mas? Nugget ikan tuna. Kalau ini bakso tuna? Iya. Semuanya tuna ya, Kak? Iya, semua serba tuna. Enak sekali ya, Kak. Halo Eren, Halo. oh sudah sampai. Iya, Bu. Gimana? Sudah Tadi nih. sudah coba samosa, Ini sudah nugget, cobain yang ini, Bu. dan bakso. Gimana Iya. rasanya? Oh, enak sekali, Bu. Apalagi yang ini. Iya, Badan paling suka yang ini sih. Apa namanya tadi? samosa ikan Samosa. tuna. Iya. Oh, iya. Nah, kita ada produk unggulan satu lagi dari Oh, Dapur ada lagi? Adley. Oh, iya, ini. Ini dia namanya amplang ikan tuna dari Dapur Adley. Boleh dicobain, Boleh dicobain ya. Silakan. Bu? Permisi ya, Bu. Oh, crunchy-crunchy gitu ya, Bu? Iya. Gimana rasanya? Enak, Bu, enak. Enak. Kayaknya ini juga jadi favorit ya? Iya. Selain samosa. Iya, jadi produk-produk kami ini memang semuanya dari ikan tuna. Ya, Bu. Iya. Nah, selain keunggulan dari amplang tuna ini juga, Bu, untuk oleh-oleh ada juga lainnya, Bu. Jadi amplang ikan tuna ini kita membuat konsep cemilan sehat karena ikan kan tinggi akan protein. Jadi Iya, kita betul. memperkenalkan ikan dalam bentuk cemilan. Selain amplang ini mudah dibawa sebagai oleh-oleh karena dia produk yang gampang untuk dinikmati. Kalau samosa, nugget dan bakso mereka harus, karena dia dalam bentuk frozen, mereka harus goreng Harus dulu. digoreng dulu, Tapi kalau dimasak. amplang mereka bisa membawanya kapan saja dan langsung dimakan. Iya, jadi kebanyakan para peminat dari oleh-oleh ini, Bu, dari anak kecil mungkin atau orang dewasa yang lebih meminati amplang ini. Kalau produk dari Dapur Adley itu kami segala usia. Semua usia, ya. Iya, jadi karena konsep dasarnya adalah makanan sehat,
yang pertama kali saya memperkenalkan produk-produk dari Dapur Adley itu karena anak saya juga sebagai anak ibu ya makan, dia makan untuk semua produk. Bu Weren penasaran nih, bagaimana sih awal mula Ibu membuat usaha dari Dapur Adley ini? Kalau begitu kita bisa ngobrol santai, kita duduk bisa saja sekali. dulu ya. Oke, kita duduk dulu. Permisi, Pak, boleh mau ditaruh. Oke. Di mana? Kasih. Nah, tadi kita sudah dengar juga cerita dari Ibu tentang awal mula Dapur Adley ini dimulai ya, Bu. Nah, saat ini soal penjualan, Weren ingin tanya waktu pandemi, waktu yang lalu itu bagaimana sih Ibu memulai penjualan dari produk-produk ini? Untuk menjual di saat masa-masa COVID itu memang penuh tantangan. Betul ya, sekali. Tapi kami memanfaatkan media sosial. Jadi kami memanfaatkan Facebook, Instagram, WhatsApp untuk bisa memasarkan produk-produk Dapur Adley ini. Kebetulan banyak peminatnya. Jadi awalnya itu kami harus delivery, jadi mengantar ke rumah masing-masing. Jadi terutama produk amplang ini kami harus mengantarnya ke customer-customer yang langsung memesan melalui Facebook, Instagram atau WhatsApp. Jadi langsung kami antar ke rumah-rumah seperti itu. Karena awalnya kami belum ada di toko-toko atau di tempat oleh-oleh. Jadi awalnya kami memasarkan sendiri. Terus Bu, saat memulai penjualan ini, apakah ada hambatan-hambatan lain? Kan pastinya saat memulai memasarkan produk-produk ini ke supermarket pasti ada tantangan-tantangan juga. Kalau tantangan sih waktu kami menawarkan banyak juga yang menolak. Dalam arti kata kami sudah punya produk yang sama ini jadi tapi tetap ada beberapa toko yang wah ini perlu dicoba karena kan kalau di daerah lain amplang itu dalam bentuk ikan yang lain, misalnya ikan tenggiri, ikan gabus. Tapi karena kita menjual produk yang bahan bakunya tersedia dan melimpah di Bitung, jadi banyak toko atau tempat oleh-oleh yang penasaran. Oh iya, ini perlu dicoba, kayaknya ndak ada di sini seperti itu. Jadi itu yang menjadi ketertarikan mereka untuk bisa menjual produk kami di toko-toko mereka. Bu, untuk pengembangan produk dari Dapur Adley ini seperti apa, Bu, saat ini? Jadi sebelum kami menjual, sebelum kami menawarkan untuk dijual ke customer, kami membuat satu kuesioner untuk sambil produknya kami berikan, kemudian minta mereka untuk mengisi kuesioner. Jadi setelah mereka mencicipi atau merasakan produk-produk dari Dapur Adley, itu mereka akan menulis pada kuesioner produk apa yang paling mereka suka. Jadi dari konsumen sendiri langsung, ya. Jadi awalnya kami berproduksi di rumah, kemudian saya membuat rumah produksi yang Dapur Adley ini. Dan pengembangannya memang kami perlu mengurus perizinan, kemudian membeli peralatan-peralatan yang berkaitan dengan produksi untuk semua produk yang ada di Dapur Adley. Kalau mau lihat, mari kita lihat produk kita ke mesin-mesin. Ya. Nah Bu, saat ini kita sudah ada di rumah produksinya. Betul. Oke. Bisa nih Bu jelasin apa aja yang ada di sini, Bu? Jadi ini adalah alat penggorengan amplang. Ya. Dia kapasitas 5 kilo untuk penggorengan amplang. Setelah amplang ini digoreng memakai mesin ini, kemudian akan memakai ini sebagai spinner untuk menghilangkan minyak-minyak yang ada di amplang. Untuk menyaring minyaknya ya? Iya, jadi mereka akan spinner dulu agar supaya minyak-minyaknya hilang. Jadi ini untuk amplang saja, Bu? Atau produk-produk yang lain juga? Kemudian ini yang di belakang Ibu ini ada alat pencetak bakso. Ya, karena memang sebelumnya kami mencetak bakso secara manual, tapi setelah pengembangan kami membeli alat pencetak bakso agar lebih cepat gitu. Jadi kapasitasnya bisa 5 kilo. Sama ya, sekali dengan amplangnya. mencetak bakso. Terus ini untuk menggoreng untuk menggoreng
atau merebus. Jadi kita pakai kompor juga untuk menggoreng dan merebus produk-produk dapur Adley. Seperti nugget itu juga kan butuh untuk dikukus bakso setelah dicetak kemudian direbus. Bu, dari semua alat yang ada saat ini, apakah Ibu membelinya sendiri atau dapat bantuan mungkin dari pemerintah? Untuk alat penggorengan amplang dan alat pencetak bakso itu kami beli sendiri. Iya. Jadi dibeli sendiri ya Bu untuk alat-alat yang ada saat ini? Iya. Kalau untuk barang-barang mungkin atau alat yang diberikan atau disumbangkan oleh pemerintah, ada nggak Bu di sini? Ada. Jadi kami juga kebetulan menjadi salah satu binaan dari Dinas Perikanan Kota Bitung. Oh iya. Jadi dari Dinas Perikanan Kota Bitung itu membantu kami untuk diberikan freezer dan meja stainless untuk produksi. Oh, Iya. jadi ada freezer. Berapa banyak nih Bu yang Kalau diberikan? freezer itu 1 buah dan meja 1 buah. Oh, masing-masing Iya, satu. Masing-masing satu. iya. Kemudian juga saya punya alat untuk sealer amplang, juga produk-produk lainnya itu kami beli sendiri. Jadi sebagian besar alat-alatnya dibeli sendiri. Betul, beli sendiri. Nah Bu, untuk perizinan nih Bu, saya penasaran bagaimana untuk mengurus perizinan saat ini? Kalau untuk awalnya memang perizinan di tempat usaha seperti ini bisa memakai dari Dinas Kesehatan atau PIRT, itu sudah kami lakukan. Kemudian berkembangnya produk, kami harus mengurus BPOM dan izin untuk halal. Jadi itu sudah kami lakukan. Tapi kalau BPOM itu kami mengurus sendiri ke BPOM. Kalau untuk halal kami mendapat bantuan dari Dinas Perdagangan dari Kota Bitung. Iya. Gitu. Dari semua perizinan ini Bu, adakah perizinan yang mungkin paling sulit atau mungkin paling lama nih prosesnya? BPOM, karena memang kalau perizinan BPOM itu kami butuh untuk uji sampel dan Uji itu sampel. lumayan lama. Kira-kira Dan berapa lama itu Bu? untuk BPOM sendiri saya sekitar 6 atau 7 bulan karena kami harus cukup lama ya. memberikan sampel untuk diuji. Kemudian kalau untuk halal tidak lama. Jadi difasilitasi oleh Dinas Perdagangan dari Halal MUI, mereka langsung datang ke rumah produksi untuk mengecek dan memberikan izin. Nah, saat proses sertifikasi ini Bu, apa saja sih yang dipersiapkan dari Dapur Adley? Oh ya, kalau izin-izin memang kami harus punya yang namanya NIB atau nomor induk berusaha. Kemudian harus punya NPWP, kemudian kami harus membuat alur produksi, harus punya dena tempat produksi, kemudian kami harus punya struktur organisasi, kemudian alur produksi, itu semua secara dokumen semuanya harus dipersiapkan untuk bisa mengajukan perizinan. Iya. Nah, tadi Ibu sudah bahas tentang struktur organisasi. Nah, struktur organisasi yang ada di Dapur Adley ini seperti apa, Bu? Kebetulan kami masih skala UMKM, jadi pemilik usaha saya sendiri. Kemudian saya ada quality control, kakak kedua saya, kemudian kepala produksi kakak pertama saya. Kemudian karyawan ada 4 orang. 4 orang. Tambah 2 orang untuk delivery atau kurir. Oh, kurir ya. ya. Ada juga kurir nih, Bu. Iya. Bu, untuk quality controlnya ini Bu, seperti apa, Bu? Nanti kita ke tempat produksi untuk sekalian ngobrol dengan kakak saya sebagai quality control Dapur Adley. Oke, bisa sekali. Ya. Ini kakak saya sebagai quality control. Halo Bu. Halo. Perkenalkan Meren. Ya, email dah. Nah, ini Bu sementara proses produksi apa nih? Ini sedang produksi amplang. Amplang yang tuna. tadi. Berarti saat ini kita lagi di proses produksi dan Ya, quality proses controlnya produksi, juga. ya. Gimana sih Bu quality control yang ada di Dapur Adley ini? Oh iya, kenapa harus dikontrol? Karena kan kita produksinya makanan. Ya, Jadi betul. untuk kebersihan, sanitasi dan hygiene-nya itu
harus benar-benar terpenuhi supaya kualitas produk itu bermutu tinggi. Jadi mulai dari proses produksinya, kemudian peralatannya, karyawan-karyawannya, kemudian ruang produksinya juga. Jadi biar tidak ada cross kontaminasi. Jadi kalau misalnya Ibu datang tadi kan ada 2 pintu. Iya. Nah, kenapa harus 2 pintu? Alasannya supaya tidak ada cross kontaminasi silang. Jadi kalau masuk dari sebelah sana, keluarnya harus dari sebelah sini. Oh, jadi masuk sini keluarnya sebelah sana. Iya, supaya menghindari dari kontaminasi. Dan kalau dilihat dari proses produksi, dari segi higienis karyawannya, mereka menggunakan atribut mulai dari masker, kemudian hairnet, masker, sama sarung tangan. Kemudian di peralatannya juga yang harus kita kontrol. Kenapa harus pakai stainless? Supaya tidak ada kontaminasi. Jadi kalau stainless itu alasannya kenapa? Karena mudah dibersihkan. Iya, dibandingkan plastik ya. Iya, kalau plastik kan mungkin masih ada sisa-sisa yang bertempel, minyak segala macam. Makanya semua peralatan tuh standarnya tuh harus stainless steel. Apalagi nih Bu, yang standar-standar yang harus kemudian dari waktu. Jadi karena kita ini berbicara atau main dengan ikan itu kan sifatnya mudah rusak. Iya. Betul. Makanya dia harus cepat dan dingin. Kenapa orang mesti pakai ruangannya harus dingin, ber-AC juga. Harus ber-AC supaya produksi juga pun jangan terlalu lama. Tapi kalaupun cepat harus tepat dan teliti. Berapa lama nih Bu? Ini kurang lebih dari yang paling agak lama makan waktu ini ketika ini mencampur adonan. Kemudian setelah itu dipotong-potong. Setelah dari potong-potong itu tidak bisa terlalu lama juga untuk digoreng karena sangat mempengaruhi hasil akhir dari produk ini. Jadi ditahan dulu atau langsung digoreng? Langsung digoreng, setelah selesai dipotong langsung digoreng. Langsung, tidak perlu ditahan lagi ya? Tidak perlu. Dan untuk itu bahan bakunya juga harus bahan baku yang benar-benar segar dan fresh. Soalnya amplang ini gampang-gampang susah. Yeah. Jadi kalau misalnya bahan bakunya itu tidak segar, pasti hasil akhirnya juga tidak bagus, tidak memuaskan. Jadi memang kita juga memilih bahan baku ini benar-benar bahan baku yang fresh, segar. Adakah standar Bu saat memilih bahan baku? Ada. Jadi dagingnya tuh harus benar-benar daging fresh, segar. Kemudian dari bau juga, Jadi kita di sini kalau misalnya kita terima bahan baku terus kita organoleptik, kita cium misalnya ada bau-bau nggak sedap, itu kita tidak gunakan. Iya, kira-kira seperti itu ya Bu. Ya. Kan ada lagi Bu yang kalau tadi peralatan sama higienis dari karyawan. Kemudian kalau Ibu datang tadi di sini pintu kemudian sampai di dalam ada ruang produksi. Kenapa kita bikinnya seperti ini? Jadi karena kita mengurus SKP. SK itu sertifikat kelayakan pengolahan, biar produk kita ini bisa diekspor keluar. Jadi kalau kita sudah ada SKP untuk produk frozen sama produk amplang. Oke Bu, saat ini kita sudah ada di tempat packingan. Iya. Ini boleh Ibu jelaskan ini untuk produk-produk apa saja tiap packingan ini? Iya, karena di dapur Adley kita punya 4 produk. Jadi untuk produk frozen kita punya 3. Ada bakso, jadi kemasan baksonya ini untuk 500 gram. Kemudian ada nugget, untuk nugget juga 500 gram. Jadi kita packing di sini. Kemudian ada samosa. Kalau samosa kita tidak per gram, tapi kita per buah. Jadi misalnya kita packing di sini karena muat 10. Untuk 10 buah di sini kita packing. Kemudian untuk yang produk kering, untuk amplang, jadi kemasannya ada 2, kemasan yang ekonomis dan premium. Jadi kalau ini premium, jadi harganya ini berbeda. Karena memang mulai dari kita lihat kemasannya sama yang ini kan pasti harganya ada perbedaan. Jadi ini untuk yang ekonomis. Nah Bu, saat ini Weren lihat ini menarik nih untuk packingannya. Ini bisa dijelaskan Bu untuk yang tertulis di sini? Oh, kalau yang untuk ini nanti dijelaskan oleh Bu Irma. Kalau logonya sendiri Dapur Adley kita pakai jargonnya sadap kong tore-tore. Sadap kong tore-tore. Jadi dia so sadap kong tore-tore lagi. Iya, kemudian karena kita dari Batu Putih, saya tetap menulis amplang ikan tuna dari Batu Putih. Ya, khas dari Batu Putih. Iya, ya Bu. betul. Wah, sangat menarik ini. Jadi ada jargonnya sadap kong tore-tore. Sadap kong tore-tore. Nah saat ini Bu untuk penjualannya, pemasarannya saat ini seperti apa?
Kalau saat ini amplang ikan tuna kami itu sudah tersedia di semua Freshmart yang ada di Manado. Ada di Bahu, Paniki, Tikala, Air Madidi, Winangun, Wonasa. Pokoknya yang Freshmart itu mereka ada 8 gerai. Itu semua mereka menerima produk amplang ikan tuna. Kemudian ada juga di tempat oleh-oleh di Christine Souvenir, di Sela Bakery, Evi Bakery, ada di Vista. Kemudian kalau untuk Gelail sendiri, Gelail itu kan di Manado ada 2, Gelail Sudirman sama Gelail Mega Mall. Kemudian ada juga di Gelail Gorontalo, Gelail Makassar, Gelail Jakarta, Semarang, Batam, Jayapura, Timika. Kemudian kalau di Bitung itu ada di Toko Girian Jaya. Kemudian ada di UMKM Cornernya kantor wali kota, outlet factory outletnya PT Sinarmas. Kemudian ada juga beberapa reseller kami yang ada di Manado dan Bitung, dan mereka menyebarkannya ke semua tempat-tempat makan yang ada di Manado. Jadi sudah ada sangat beberapa. banyak Kemudian nih. Betul, ada juga di Tahuna, di Megaria. Oh iya. Nah Bu, tadi sudah dijelaskan bahwa ini produk-produk sudah ada di luar kota juga ya Bu, selain di Sulawesi Utara. Nah, apakah ada target untuk mengembangkan produk ini sampai ke luar negeri mungkin Bu? Pastinya ada, karena kan kita sudah punya SKP dan produk kita sudah bisa untuk dijual di luar negeri. Tapi untuk saat ini masih dalam tahap oleh-oleh. Jadi kalau ada yang bepergian ke luar negeri, ada teman, kerabat kami, mereka sudah suka datang ke Dapur Adley untuk mengambil amplang untuk dibawa ke luar negeri. Jadi pasti sudah secara tidak langsung sudah dikenal juga ya? Sudah, iya. Betul. Terus untuk pemasaran dari segi sosial media, apakah saat ini masih jalan Bu? Masih berkembang? Ya. Tetap. Jadi branding, kami membranding produk-produk kami itu terus di sosial media. Karena kan kami juga harus membantu toko-toko atau reseller-reseller kami untuk bisa membranding terus produk-produk dari Dapur Adley. Iya, luar biasa sekali Bu. Untuk mengakhiri mungkin adakah tips-tips trik dari ibu-ibu ini tentang bagaimana kita merintis usaha dan bagaimana kita mempertahankan usaha ini hingga semakin lama semakin sukses pastinya? Oke, mungkin yang pertama memang kita harus tetap konsisten ya dengan semua produk. Betul. Jadi kita mempertahankan kualitas, mutu, rasanya juga tidak boleh ada yang berubah. Kalaupun berubah itu harus lebih baik lagi, lebih enak, lebih crunchy seperti itu. Nah, adakah mungkin Bu tips-tips pemula-pemula yang ingin memulai usahanya? Mungkin pemirsa di rumah yang ingin tahu atau mungkin ya dari Ibu mungkin ada disampaikan. Jangan takut untuk memulai. Jadi biasanya ada orang yang saya tidak punya uang, saya tidak punya ini, saya berpikir seperti itu akan menutup kesempatan. Jadi bisa kita berpikir bagaimana caranya untuk kita bisa mulai dengan modal usaha kecil-kecilan dulu. Jangan dulu berharap kita waktu mulai pertama kita sudah punya rumah produksi, kita sudah punya alat yang lengkap, itu tidak mungkin kalau kita akan memulainya secara mandiri. Jadi bisa kita memulai kalau kita punya kreativitas, punya resep-resep, bisa membuat produk-produk, ya silakan dimulai dulu. Dicoba dulu. Kemudian tipsnya adalah kita menawarkan kepada orang lain, kemudian kita mengharapkan mereka memberikan feedback seperti kuesioner yang kita jalankan, agar supaya kita tahu, kita bisa membaca apa minat customer kita atau masyarakat tentang produk kita. Kemudian ketika mereka sudah mengembalikan kuesioner itu kita bisa melihat apa kekurangan, kemudian kelebihan atau ada harapan-harapan, itu kita bisa mengambil informasi-informasi dari situ. Oke, ya Bu, sudah banyak sekali dari awal kita dengar cerita awal mula Ibu menciptakan Dapur Adley ini dari anak Ibu sendiri ya, dari Adley yang mungkin tidak suka ikan yang saat ini jadi kesukaannya, makanan favoritnya ya. Karena sudah banyak varian-varian yang baru yang mungkin lebih menarik bagi anak-anak dan tentunya bergizi. Ya. Betul sekali. Dan kita juga sudah melihat proses produksi sampai packingannya saat ini. Wah, sangat berterima kasih juga pada Ibu dan semoga pemirsa di rumah boleh mendapatkan
hal-hal yang baik, yang bermanfaat dan bisa mencontoh Dapur Adley tentunya. Supaya mereka mungkin yang akan memulai usaha, mulai membuat produk-produk kecil-kecilan, sehingga boleh sukses juga seperti Dapur Adley saat ini. Oke, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Semoga Dapur Adley sukses selalu dan Amin. target-targetnya untuk ke luar negeri itu juga bisa tercapai ya Bu. Ya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Hasil akan terlihat ketika kita berani memulainya. Semua melalui proses dan inovasi yang terus dilakukan. Dan inilah cerita dari pelaku UMKM Dapur Adley. Sampai jumpa di cerita berikutnya dalam acara Kamu Kiat Ampuh Merintis Usaha.